Di sini gue bakalan sharing lagi ya teman-teman. Jadi di sini gue membantu menghandle salah satu WA teman subscriberku yang keterlambatan di aplikasi pinjol cairin ya. Nah ini karena keterlambatannya sudah lama, hampir 1 tahunan ya, atau memasuki bulan ke 10 apa 11 di antara kayak gitu teman-teman. Nah jadi ini datanya sudah dialihkan ke pihak ketiga dari pinjol itu sendiri untuk melakukan penagihan ke rumah kayak gitu. Nah, jadi mungkin jika teman-teman telatnya 1 sampai 2 bulan mungkin masih ditagih sama DC cairin. Nah, jadi jika lewat dari 3 bulanan itu biasanya data kita sudah dialihkan teman-teman dengan vendor-vendor yang bekerja sama dengan aplikasi tersebut. Nah, itu juga yang terjadi dengan salah satu teman subscriberku ini, katanya sih datanya sudah dialihkan ke pihak ketiga dari PT Telmart Integrasi Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman yang telat di UKU, yang telat di KTA Kilat atau yang telat dicairin seperti ini, biasanya PT-nya sih PT ini. Jadi udah nggak heran mungkin kalian ya kan. Mungkin juga pernah mendapatkan penagihan yang seperti ini. Nah, jadi apa artinya jika sudah seperti ini ya? Artinya ya sama seperti galbay-galbay sebelumnya, kita masih ditagih kayak biasa via telepon, via WhatsApp, via email kayak gitu. Jadi intinya negosiasi seperti ini yang terjadi teman-teman. Nah, ini kebetulan teman subscriberku ini tagihannya lumayan besar ya, sekitar 9.854.000 karena denda yang terus berjalan setiap hari sampai saat ini diupdate di aplikasi itu denda hariannya masih terus berjalan teman-teman. Nah, jadi apa yang terjadi jika telat sudah selama itu, langsung aja simak dari awal ya. Semoga teman-teman yang melihat video ini mungkin juga bisa menjadi gambaran atau biar kalian nggak penasaran lagi. Saya nikah dari cairin menindaklanjuti kewajiban pembayaran Anda hari ini tanpa konfirmasi penyelesaian segera, sistem akan otomatis memberlakukan. Nah, ini ada 3 nih teman-teman yang bakalan dilakukan sama DC-nya seperti itu. Yang pertama, denda berjalan secara akumulatif. Nah, yang kedua, penurunan skor SLIK atau kualitas kredit memburuk. Nah, ini nggak dijelaskan juga dengan poin 2 ini sebenarnya udah masuk SLIK ya teman-teman, karena keterlambatan lewat dari sebulan aja itu udah masuk SLIK. Apalagi keterlambatannya ini udah hampir 1 tahunan kayak gitu. Nah, ini opsi yang ketiga, akan ada proses penagihan setiap hari katanya teman-teman. Jadi kita ditagih seperti biasa lagi sebelum kita galbay kayak gitu. Jadi mohon segera sampaikan konfirmasi pembayaran Anda katanya. Di sini gue langsung coba konfirmasi berapa tagihan saya sekarang. Total tagihan ibu di aplikasi cairin sekarang sudah 9.854.000. Nah, ini teman-teman, negosiasi yang diberikan sama DC-nya jika sudah terlambat lama. Kami bisa bantu hapus denda dan bunganya. Jadi ibu cukup bayarkan di pokoknya saja katanya. Nah, jadi di sini gue jelaskan dulu pokoknya itu apa sih. Pokoknya itu adalah total tagihan kita sebelum kita melakukan keterlambatan kayak gitu teman-teman. Nah, jadi setelah sekian lama kita galbay kayak gitu mungkin ada denda yang berjalan. Nah, ini adalah total pokok tagihan awal sebelum dendanya membengkak seperti ini. Nah, itu yang dinamakan dengan pokok. Kami bisa bantu hapus denda dan bunganya, jadi ibu cukup bayarkan di pokoknya saja katanya. Jika setuju, kami bantu klaim ibu. Jika tidak, kami alihkan ke nasabah lainnya yang mendapatkan diskon. Nah, seperti ini nih teman-teman. Dijelaskan secara detail banget sama DC-nya, mulai dari kontrak 1. Total tunggakan 1.683.000, setelah dipotongkan denda hanya disuruh dibayar 839.000. Jadi betapa besarnya diskon-diskon yang diberikan sama DC pinjolnya. Nah, ini di kontrak yang kedua, total tunggakannya itu hampir 2 jutaan ya, atau 1.970.000. Nah, setelah dipotong denda itu jadi 1.215.000 teman-teman, lunas. Jadi Anda bayar pokok 754.000 lunas katanya teman-teman. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya diskon-diskon yang diberikan sama DC-nya. Untuk total kontrak yang ketiga, total tunggakannya itu 2.103.000. Potongan denda dan bunga 1.148.000. Jadi Anda bayar pokok 955.000. Jadi besar banget teman-teman. Hampir lebih dari setengah total tagihannya. Nah, ini kontrak yang keempat teman-teman. Total tunggakannya 4.097.000. Potongan denda dan bunga 2.591.000. Jadi Anda bayar pokok 1.506.000 lunas teman-teman. Nah, ini total keseluruhannya yang harus kita bayar. Jadi dari 9.854.000 cukup bayarkan di 4.060.000 sudah lunas katanya teman-teman. Jadi
betapa besarnya diskon-diskon yang diberikan sama DC-nya jika kita sudah keterlambatan lama, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya apapun pinjolnya, baik legal dan ilegal, pasti nanti endingnya seperti ini, teman-teman. Jadi misalkan dengan menelpon kontak darurat kalian belum tergugah juga untuk membayar, dengan DC-nya menelpon ke kantor kalian juga belum tergugah juga untuk membayar. Nah, inilah opsi atau keringanan-keringanan terakhir yang bakalan diberikan sama DC-nya. Katanya sih jika semua ini nggak kita lakukan juga, nah nanti mereka bakalan visit ke rumah, teman-teman. Nah, jadi di sini gua dapat ini juga ya, bocoran juga ya. Karena aplikasi yang dulu yang kita kenal belum ada DC lapangannya, sekarang banyak yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan penagihan ke rumah. Ya seperti yang kita tahu, nggak mungkin juga dong ya kan mereka galak rugi konyol gitu aja ya kan. Seenggaknya kalian balikin pokoknya aja. Nah, intinya seperti itu, teman-teman. Kita langsung lihat ya. Kami ingatkan kembali, harap segera lunasi pembayaran hari ini. Tanpa konfirmasi, sistem akan kenakan denda berjalan dan penurunan skor kredit atau slik OJK. Mohon konfirmasi di sini atau ajukan keringanan, katanya. Nah, jadi ini bola sudah di nasabah. Jadi ini tergantung dari kita, teman-teman. Jadi buat yang panik dengan denda yang terus berjalan, dengan denda yang dikenakan setiap hari sama DC-nya, kalian nggak usah panik. Kalian fokus dulu mencari dananya. Jika emang kalian niat bayar suatu saat nanti, pasti bakalan mendapatkan keringanan-keringanan seperti ini yang ditawarkan sama DC-nya. Karena baik pinjol legal dan ilegal endingnya hampir sama, teman-teman. Mungkin bedanya itu kalau ilegal itu dia barbar di awal kayak gitu. Dia langsung nyebar-nyebar data kita ke kontak, bahkan sampai ke media sosial. Nah, itu biasanya yang bikin kita kena mental duluan ya kan. Nah, kalau pinjol legal ini lebih ke dia neror ke kontak darurat nggak mempan. Nah, itu dia langsung cari informasi ke kantor kayak gitu. Jadi dia terus menerus nelpon kantor. Nah, jika cara itu nggak mempan juga, nah cara ini nih yang dilakukan atau untuk terakhir dari DC-nya. Nah, semoga sharing video ini bisa menjadi gambaran juga terutama untuk teman-teman yang telat di aplikasi pinjol cairin ini ya. Nah, gue dengar-dengar juga informasi terbarunya untuk wilayah Jabodetabek, aplikasi cairin ini saat ini sudah ada DC lapangannya. Jadi seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, dulu pinjol yang kita kenal belum ada DC lapangannya, saat ini sudah ada. Ya nggak mungkin juga mereka mengikhlaskan bansos untuk kalian ya kan. Nah, jadi buat teman-teman yang melihat video ini tetap semangat dalam menghadapinya. Ya mungkin kalian juga pengen lihat video-video lainnya yang galbay di aplikasi lainnya, kalian bisa dilihat-lihat tabel video gue yang udah lumayan banyak ya. Kalian bisa lihat baik ilegal dan legal itu ada semua. Nah, semoga video ini bisa menjadi inspirasi juga buat kalian. Jangan lupa di-share juga. Terima kasih juga atas menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.